Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah mimpi kosong yang tak pernah menyentuh hati seorang pemuda miskin seperti saya, hingga hari itu tiba ketika tangan kuat seorang pria kaya raya memaksa saya masuk ke dalam pusaran emosi yang tak terduga. Bayangkan saja, saya yang hanya ingin mencari nafkah sebagai pengasuh anak, tiba-tiba terjebak dalam jaringan perasaan yang membuat saya mempertanyakan segala yang saya yakini tentang diri sendiri. Dan yang paling mengejutkan, pria itu bukan sembarang orang, dia adalah bos besar yang ditakuti banyak orang di Jakarta, tapi di balik topengnya yang dingin, ada api yang membakar hati saya hingga luluh. Saya, Adi, lahir dan besar di sebuah kampung kecil di pinggiran Jakarta. Hidup saya sederhana, penuh perjuangan untuk menyambung hidup setelah ayah meninggal karena sakit yang tak terobati. Ibu bekerja sebagai buruh cuci, dan saya, sebagai anak sulung, harus meninggalkan mimpi kuliah untuk bekerja apa saja. Suatu hari, melalui iklan di koran lokal, saya menemukan lowongan sebagai pengasuh anak untuk keluarga kaya di kawasan elite Menteng. Pengasuh untuk anak laki-laki berusia 5 tahun, gaji tinggi, akomodasi disediakan, begitu bunyinya. Saya tak punya pengalaman, tapi desperation membuat saya berani melamar. Wawancara berlangsung singkat, seorang wanita parubaya, mungkin sekretaris, memeriksa saya dari atas ke bawah. "Kamu terlihat jujur. Tuan Bima akan memutuskan," katanya. Tuan Bima. Nama itu sudah membuat bulu kuduk saya berdiri. Di Jakarta, siapa yang tak kenal Bima Wijaya? Pengusaha sukses di bidang properti, tapi rumor beredar bahwa dia punya koneksi dengan dunia bawah tanah, bisnis gelap yang membuatnya ditakuti. Saya tak peduli, yang penting gaji. Saat pertama bertemu, dia berdiri di ruang tamu rumah mewahnya yang seperti istana, dengan kolam renang dan taman hijau. Matanya tajam, tubuhnya tegap, dan suaranya dalam seperti guntur. "Kamu akan mengasuh anak saya, Rai. Jangan buat kesalahan atau kamu akan menyesal." Ancaman itu membuat hati saya berdegup kencang, tapi saya angguk saja. Rai, anak kecil yang lucu dengan mata besar, langsung menyukai saya. Kami bermain di taman, membaca cerita tentang wayang, dan saya mulai merasa seperti bagian dari keluarga ini, meski Bima jarang di rumah. Tapi di dalam hati, saya mulai merasakan gejolak aneh. Setiap kali Bima pulang malam, lelah tapi tetap gagah, saya tak bisa menahan pandangan. Kenapa dia begitu dingin, gumam saya dalam hati. Apa yang disembunyikannya? Suatu malam saat Rai tidur, Bima memanggil saya ke ruang kerjanya. "Adi, duduklah." Suaranya lembut kali ini. Dia cerita tentang istri yang meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan, meninggalkan Rai sendirian. "Saya tak punya waktu untuknya. Kamu baik untuk Rai." Kata-katanya menyentuh, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat saya gelisah. Apakah itu simpati atau lebih? Saya tak berani bertanya. Malam itu, saya berbaring di kamar kecil saya, memikirkan Bima. Ini gila. Dia bosmu, Adi. Jangan bodoh. Hari-hari berlalu, dan kedekatan kami tumbuh. Bima mulai pulang lebih awal, bergabung bermain dengan Rai dan saya. Tawa kami bergema di rumah besar itu. Tapi di balik itu, saya merasakan tarikan tak terlihat. Suatu sore di pasar malam Jakarta, saat kami bertiga menikmati sate dan es campur, Bima menyentuh bahu saya secara tak sengaja. Listrik seperti menyambar. "Ma," katanya, tapi matanya berkata lain. Di dalam hati, saya berperang, ini salah. Kamu laki-laki, dia juga. Masyarakat akan menghakimi. Tapi perasaan itu semakin kuat. Saya mulai memimpikannya, membayangkan tangannya memeluk saya. "Apa ini cinta?" tanya saya pada diri sendiri, sambil menatap langit malam penuh bintang. Konflik pertama muncul ketika saudara Bima, seorang pria licik bernama Dino, datang berkunjung. Dino memandang saya dengan sinis. "Pengasuh? Hah, terlihat seperti lebih dari itu." Kata-katanya menusuk.
Bima marah, memperingatkannya untuk diam tapi Dino tak berhenti. Dia mulai menggali masa lalu saya, menemukan bahwa saya pernah terlibat dalam demonstrasi mahasiswa, meski hanya sebagai penonton. Kamu tahu, Bima, anak ini berbahaya. Bisa saja dia mata-mata. Tuduhan itu membuat Bima ragu. Malam itu, dia memanggil saya. Benarkah, Adi? Kamu menyembunyikan sesuatu. Saya menjelaskan, tapi keraguan di matanya menyakitkan. Di dalam hati, saya berteriak, kenapa kamu tak percaya? Apa perasaan ini hanya ilusi? Kedekatan kami semakin dalam. Suatu hari di Pantai Anyer, kami liburan bersama Rai. Ombak Samudra Hindia bergemuruh, dan saat Rai bermain pasir, Bima menarik saya ke samping. Adi, saya merasakan sesuatu untukmu. Pengakuan itu seperti bom. Saya terpaku, hati bergejolak. Tapi ini salah, Tuan. Kita laki-laki. Dia memegang tangan saya. Cinta tak kenal aturan. Malam itu, di bawah bulan purnama, kami berbagi cerita hidup. Saya cerita tentang kesepian saya, dia tentang beban sebagai ayah tunggal. Perasaan itu meledak, tapi kami tak melangkah lebih jauh, hanya pelukan yang hangat. Tapi di hati, saya bertanya, apa ini akan berakhir bahagia, atau justru menyakitkan? Rumor mulai menyebar. Pegawai rumah tangga bergunjing, dan Dino memanatkannya. Dia mengancam akan memberitahu media tentangnya hubungan terlarangnya Bima. Kamu akan hancur, kakak. Dan anak pengasuh itu juga. Bima marah besar, tapi saya yang paling terluka. Kenapa harus seperti ini, gumam saya sendirian. Saya memutuskan mundur, tapi Bima menghentikan. Jangan pergi, Adi. Kita hadapi bersama. Tapi konflik dalam hati saya semakin besar, cinta masyarakat, kebahagiaan Norma. Hari itu tiba ketika Dino datang dengan bukti palsu, editan yang membuat seolah saya selingkuh dengan orang lain. Bima melihatnya, dan kemarahannya meledak. Kamu pengkhianat, teriaknya. Saya menangis, menjelaskan, tapi dia tak mendengar. Pergi dari sini. Hati saya hancur. Saya pergi ke kampung, tapi Rai menangis memanggil nama saya. Di sana saya merenung kenapa cinta ini begitu menyakitkan. Apa salahku mencintai? Tapi Bima tak bisa melupakan. Dia mencari saya, menemukan kebenaran bahwa Dinolah yang memalsukan semuanya untuk merebut bisnis. Konfrontasi hebat terjadi di rumah keluarga. Kamu saudaraku, tapi kamu pengkhianat, kata Bima. Dino tertangkap, dan Bima datang ke kampung saya. Makan aku, Adi. Aku bodoh. Kami berpelukan dan Rai berlari ke pelukan saya. Kini kami hidup bersama, menghadapi dunia dengan cinta yang tulus. Pagi itu, setelah kejadian malam sebelumnya, saya bangun dengan hati yang masih bergejolak. Bima telah mengakui perasaannya, tapi saya masih bergulat dengan diri sendiri. Adi, kamu gila. Ini bukan jalanmu, bisik hati kecil saya. Tapi setiap kali melihat wajahnya, senyumnya yang jarang tapi hangat, saya melemah. Rai menjadi jembatan kami, anak kecil itu tak tahu apa-apa, hanya senang melihat Paman Adi dan Ayah Akur. Kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, seperti keluarga sungguhan. Di pasar malam Glodok, di tengah hiruk-pikuk penjual kue putu dan sate padang, Bima membelikan saya gelang perak. Untuk mengingat hari ini, katanya pelan. Sentuhannya membuat saya gemetar. Di dalam, saya berpikir, apa ini awal dari sesuatu yang indah, atau justru bencana? Konflik semakin mendalam ketika ibu saya datang berkunjung. Dia, wanita sederhana dari desa, melihat rumah mewah itu dan bertanya, Adi, apa kamu bahagia di sini? Saya bohong, katakan ya. Tapi malam itu, saat Bima menyentuh tangan saya di dapur, ibu melihatnya. Matanya melebar, dan dia menarik saya ke samping. Apa ini, anakku? Kamu dengan pria
Air matanya jatuh. Saya tak bisa menjawab, hati saya tercabik. Ibu, ini bukan dosa. Ini cinta. Tapi dia pergi dengan hati hancur, meninggalkan saya dalam kesedihan. Kenapa dunia begitu kejam? Tanya saya pada cermin, air mata mengalir. Bima melihat perubahan saya. Adi, ceritakan. Saya curhat dan dia memeluk saya. Kita akan buktikan bahwa cinta kita murni. Tapi Dino tak berhenti. Dia mulai menebar itnah di kalangan bisnis Bima, mengatakan bahwa Bima lemah karena hubungannya dengan pengasuh. Bisnis mulai goyah, investor mundur. Bima stres, sering marah. Suatu malam dia berteriak pada saya, ini semua karena kamu. Saya terluka tapi mengerti. Di hati saya berdoa, Tuhan beri kami kekuatan. Jangan biarkan ini hancur. Kami mencoba bertahan. Di Bali kami liburan rahasia. Pantai Kuta dengan sunset oranye, kami berjalan bergandengan. Adi, maukah kamu jadi bagian hidupku selamanya? Tanyanya. Saya angguk, tapi keraguan tetap ada. Bagaimana dengan masyarakat? Bagaimana dengan Rai? Malam itu di Ila, kami berbagi cerita masa kecil. Saya cerita tentang ayah yang keras, Bima tentang keluarga yang memaksanya menikah dulu. Kedekatan itu membuat hati saya luluh, tapi juga takut. Apa jika terbongkar, semuanya hilang? Kembali ke Jakarta, masalah datang bertubi. Dino mengirim ancaman anonim oto kami di Bali. Bima panik, meminta saya sembunyi. Ini untuk keselamatanmu. Saya marah, kamu malu denganku. Pertengkaran hebat terjadi. Aku mencintaimu, Adi. Tapi dunia ini kejam. Saya pergi ke kamar, menangis. Di dalam konflik membara, cinta realita, kebahagiaan pengorbanan. Akhirnya saya memutuskan konfrontasi Dino. Diam-diam saya temui dia di KAI. Kenapa kamu benci kami? Tanya saya. Dia tertawa. Karena Bima milikku dulu. Sebelum istri ada aku. Pengakuan itu mengejutkan. Dino pernah mencintai Bima, tapi ditolak. Kini dendam membutakannya. Saya kembali ceritakan pada Bima. Dia syok, aku tak tahu. Kami peluk, tapi luka semakin dalam. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Rai sakit dan di rumah sakit kami saling dukung. Dokter bilang stres penyebabnya. Bima menyalahkan diri, ini salahku. Saya pegang tangannya, kita bersama. Tapi di hati saya bertanya, berapa lama lagi kita bisa bertahan? Puncaknya ketika Dino datang ke rumah dengan polisi, tuduh Bima korupsi, bukti palsu. Bima ditahan sementara. Saya sendirian dengan Rai, hati hancur. Ayah di mana, Paman? Tanya Rai. Saya bohong, katakan perjalanan bisnis. Malam-malam saya habiskan berdoa di masjid terdekat, memohon keadilan. Bima bebas setelah bukti terbukti palsu, tapi reputasinya rusak. Dia datang ke saya, lelah. Adi, mungkin kita harus berpisah. Kata itu seperti pisau. Saya menangis, jangan. Aku tak bisa tanpamu. Kami berpelukan, memutuskan melawan bersama. Tapi di dalam, emosi semakin membara, cinta ini layak diperjuangkan, meski dunia menentang. Setelah kejadian penahanan Bima, hati saya seperti lautan yang bergolak tak henti. Setiap malam, saya terbangun dengan mimpi buruk tentang kehilangan dia dan Rai. Adi, kamu harus kuat, katakan saya pada diri sendiri, tapi air mata tak bisa dibendung. Bima berubah, dia lebih pendiam, sering menatap jauh ke jendela rumah mewah yang kini terasa dingin. Makan aku, Adi. Aku bawa kamu ke neraka ini. Kata-katanya menyayat hati. Saya pegang tangannya, ini neraka yang kuinginkan, asal bersamamu. Tapi di dalam, saya berperang, apa harga cinta ini terlalu mahal? Dino tak menyerah. Dia hubungi ibu saya, ceritakan semuanya dengan bumbu itnah.
Ibu datang ke Jakarta, marah besar. Adi, pulanglah. Ini dosa besar, teriaknya di depan Bima. Saya berdiri di antara mereka, hati tercabik. Ibu, aku mencintainya. Dia menangis, pergi tanpa kata. Malam itu, saya duduk sendirian di taman, memikirkan kenapa keluarga harus jadi korban. Apa Tuhan membenci kami? Bima mencoba memperbaiki. Dia ajak saya ke Yogyakarta, kota kenangan masa kecilnya. Di Candi Borobudur, di bawah matahari pagi, kami naik tangga batu kuno. Di sini aku belajar bahwa hidup penuh misteri, katanya. Kami duduk di puncak, angin sepoi menyentuh wajah. Adi, maukah kamu menikah denganku meski tak resmi? Pertanyaan itu membuat hati saya berdegup. Ya, Bima. Selamanya. Tapi kembali ke realita, keraguan muncul, bagaimana kita hidup di masyarakat yang membenci. Rumor semakin liar. Media lokal mulai menulis tentang skandal Bima. Bisnisnya merosot, pegawai mundur. Bima stres, minum lebih sering. Suatu malam dia mabuk dan marah, kenapa kamu tak pergi saja, Adi? Aku hancurkan hidupmu. Saya terluka dalam, dia menyesal. Apa cintanya palsu? Pertengkaran meledak, saya pergi ke jalanan Jakarta, hujan deras membasahi tubuh. Di sana saya berteriak dalam hati, Tuhan, kenapa ujian ini begitu berat? Keesokan harinya, Bima mencari saya, meminta maaf. Aku takut kehilanganmu. Kami berdamai, tapi luka semakin dalam. Rai mulai merasakan, anak itu sering menangis malam. Paman Adi, jangan pergi. Kata-katanya menusuk. Saya peluk dia, berpikir, untuk Rai, aku harus bertahan. Puncak emosi datang ketika Dino muncul lagi, kali ini dengan ancaman nyata. Dia kirim preman ke rumah, rusak mobil Bima. Kami takut, tapi Bima lawan, aku akan laporkan kamu. Polisi datang, tapi Dino punya koneksi. Dia bebas dan ancam, akhirnya kalian akan hancur. Malam itu Bima pegang saya erat, Adi, lari bersamaku. Tapi saya tolak, kita hadapi, bukan lari. Di dalam hati, konflik memuncak. Saya mulai ragu identitas saya, apa aku benar gay? Atau ini hanya pengaruh? Saya baca buku rahasia tentang di Indonesia, tapi takut ketahuan. Suatu hari, saya temui teman lama, ceritakan. Adi, ikuti hatimu, katanya. Tapi masyarakat. Demo anti-LGB di Jakarta membuat saya takut. Bima lihat perubahan saya. Adi, apa yang mengganggumu? Saya curhat, aku takut dunia luar. Dia peluk saya, kita ciptakan dunia kita sendiri. Tapi Dino tak berhenti, dia bocorkan ke media. Headline, pengusaha kaya terlibat skandal sesama jenis. Telepon berdering tak henti, ancaman datang. Kami sembunyi di rumah, Rai bingung. Ayah, kenapa orang marah? Bima bohong, hanya salah paham. Tapi saya tahu ini akhir. Di hati emosi meluap, cinta ini indah, tapi menyakitkan. Apa layak? Akhirnya saya putuskan pergi. Tinggalkan surat, Bima, aku cinta kamu, tapi untuk kebaikan kita. Saya kembali ke kampung, hati hancur. Ibu peluk saya, tapi saya tak bahagia. Setiap malam, saya ingat Bima, apa dia baik-baik saja. Emosi semakin dalam, kesedihan menyelimuti. Kehidupan di kampung setelah meninggalkan Bima seperti neraka sunyi. Setiap pagi, saya bangun dengan dada sesak, memikirkan wajahnya dan tawa Rai. Adi, kamu bodoh. Kenapa pergi? Tanya hati saya berulang. Ibu lihat kesedihan saya, tapi tak bertanya. Saya bekerja di sawah, tangan kasar, tapi pikiran melayang ke Jakarta. Malam-malam, saya duduk di teras, menatap bintang berdoa, Tuhan, beri dia kebahagiaan tanpa aku. Tapi air mata tak berhenti, rasa kehilangan seperti racun yang merayap. Berita datang melalui radio, bisnis Bima bangkrut karena skandal. Hati saya hancur, ini salahku.
Saya ingin kembali tapi malu. Dino menang, rumor bilang dia ambil alih perusahaan. Bagaimana dengan Rai, gumam saya. Mimpi buruk semakin sering, Bima sendirian, Rai menangis. Di dalam konflik membara, kembali atau bertahan. Cinta atau pengorbanan. Suatu hari, surat datang dari Bima. Adi, aku tak bisa tanpamu. Rai sakit karena merindukanmu. Kembalilah. Kata-katanya menyayat. Saya menangis, tapi ibu lihat, jangan, Adi. Itu jalan sesat. Pertengkaran dengan ibu meledak, ibu tak mengerti. Ini hatiku. Dia menangis, aku takut kehilangan anakku. Malam itu, saya berpikir dalam, keluarga cinta, mana yang korbankan. Saya putuskan kembali ke Jakarta diam-diam, sampai di rumah lama, semuanya berubah, rumah kosong, pegawai pergi. Bima duduk sendirian di ruang tamu, tampak tua. Adi, bisiknya. Kami peluk, air mata bercampur. Makan aku pergi, kata saya. Dia cerita, Dino ambil segalanya, tapi dia tak peduli. Yang penting kamu kembali. Rai berlari, Paman Adi. Kebahagiaan sesaat, tapi realita menampar. Dino tahu saya kembali, datang dengan tawaran, tinggalkan Bima, atau aku hancurkan kalian total. Ancaman itu membuat hati saya berdegup ketakutan. Bima marah, jangan dengar dia. Tapi Dino tunjukkan bukti rekaman suara kami. Ini akan viral. Di hati saya panik, apa akhirnya? Kami lari ke pedesaan di Bogor, sembunyi di rumah kecil. Di sana, di tengah hutan teh, kami hidup sederhana. Bima bekerja sebagai petani, saya mengasuh Rai. Ini kehidupan baru, katanya. Tapi malam-malam, emosi meluap. Saya bertanya, Bima, apa kamu menyesal? Dia jawab, tidak, karena ada kamu. Tapi saya tahu dia rindu kekuasaannya. Konflik internal semakin kuat. Saya mimpi tentang masa lalu, tentang ayah yang bilang jadilah pria sejati. Apa aku gagal, tanya saya. Bima lihat, Adi, kamu sempurna bagiku. Kami berbagi cerita lebih dalam, tentang trauma masa kecil, tentang cinta pertama yang gagal. Tapi Dino temukan kami. Preman datang malam itu, rusak rumah. Bima lawan, terluka. Di rumah sakit, dokter bilang luka parah. Saya duduk di sampingnya, menangis, jangan tinggalkan aku. Rai peluk saya, ayah akan sembuh. Emosi memuncak, ini harga cinta kami. Bima sadar, pegang tangan saya, Adi, laporkan Dino. Akhiri ini. Saya lakukan dengan bukti dari pegawai lama. Polisi tangkap Dino, tuduh pemerasan. Media berubah, pengusaha korban saudara sendiri. Bima pulih, tapi lemah. Kami kembali ke Jakarta, mulai dari nol. Bisnis kecil, tapi bahagia. Tapi di hati, luka tetap, apa masyarakat menerima? Saya temui ibu, minta maaf. Dia peluk, asal kamu bahagia, anakku. Rekonsiliasi itu menyembuhkan. Emosi semakin dalam, saya sadar cinta ini tak hanya romansa, tapi perjuangan hidup. Bima, terima kasih telah memilihku, kata saya. Dia senyum, selamanya. Tapi bayang Dino menghantui, membuat kami lebih kuat. Setelah penangkapan Dino, kehidupan kami seperti badai yang mulai reda, tapi gelombang emosi di hati saya semakin ganas. Setiap pagi, melihat Bima yang masih lemah, saya merasa bersalah, ini karena aku. Dia lihat air mata saya, Adi, ini ujian kita. Tapi di dalam, saya berteriak, kenapa Tuhan biarkan kami menderita begini? Rai, anak polos itu, mulai bertanya, kenapa ayah dan paman Adi selalu sedih? Kami bohong, katakan hanya lelah. Tapi hati saya hancur melihat inosensinya. Bisnis baru dimulai, warung kecil di pinggir Jakarta, jual makanan khas Indonesia. Bima yang dulu bos besar, kini menggoreng sate. Ini memalukan, tanya saya. Dia tertawa, tidak, asal bersamamu. Tapi malam-malam dia termenung, aku rindu kekuasaan.
Konflik muncul, apa dia bahagia denganku? Saya curhat pada teman, aku takut kehilangannya lagi. Ibu datang bawa makanan dari desa. Adi, aku terima kalian. Kata-katanya menyembuhkan luka lama. Kami makan bersama seperti keluarga. Tapi di hati saya masih bergulat, apa ini akhir bahagia atau ada badai lagi? Badai datang dari masa lalu Bima. Mantan rekan bisnis yang tahu tentang kami ancam bocorkan. Bayar atau skandal meledak. Bima panik, Adi, kita tak punya uang. Saya jual gelang perak pemberiannya, ini untuk kita. Tapi emosi meluap, kenapa tak pernah berakhir? Kami konfrontasi rekan itu. Ikai gelap, Bima bilang, cinta kami bukan kelemahan. Rekan tertawa, tapi mundur. Kemenangan kecil, tapi hati saya lelah, berapa banyak lagi musuh. Di Bogor lagi, kami liburan. Di air terjun, air dingin menyegarkan. Adi, mari kita janji, tak pernah pisah. Saya angguk, tapi mimpi buruk datang, Dino bebas, balas dendam. Bangun berkeringat, saya peluk Bima, aku takut. Dino memang bebas, kondisional. Dia hubungi, ini belum selesai. Ketakutan membara. Bima lindungi kami, kita pindah ke Bali. Di sana, di Pantai Sanur, kami mulai hidup baru. Rumah kecil, rai sekolah lokal. Ini surga, kata Bima. Tapi saya tahu, bayang masa lalu mengikuti. Emosi semakin dalam, saya mulai menulis diari, cinta ini seperti ombak, kadang tenang, kadang ganas. Bima baca, peluk saya, kita ombak yang sama. Konflik puncak, Rai tahu dari teman sekolah tentang ayahnya aneh. Dia tanya, paman Adi pacar ayah. Kami jelaskan pelan, ya, kami saling cinta. Rai angguk, aku senang. Tapi masyarakat Bali, meski toleran, tetap bergunjing. Dino datang ke Bali, mabuk, konfrontasi. Kamu hancurkan hidupku, teriaknya pada Bima. Pertarungan emosional, kamu yang dendam, Dino. Lepaskan. Dino menangis, aku mencintaimu dulu. Pengakuan itu shock. Bima makan, ma, aku tak tahu. Dino pergi, tapi janji tak ganggu lagi. Rekonsiliasi itu menyembuhkan. Kami kembali ke Jakarta, bisnis pulih. Ibu tinggal bersama. Emosi memuncak, ini kebahagiaan sejati. Saya sadar, cinta kami tak sempurna, tapi kuat. Tapi luka dalam, saya sakit, stres akumulasi. Di rumah sakit, Bima di samping, jangan tinggalkan aku. Saya pulih, tapi sadar, hidup rapuh. Kami janji hidup penuh makna. Emosi semakin berat, setiap hari, saya syukuri, terima kasih, Bima, untuk cinta ini. Dengan Dino yang akhirnya mundur, kehidupan kami mulai menyembuhkan luka-luka lama, tapi emosi di hati saya seperti gunung berapi yang siap meledak kapan saja. Setiap malam, saya terjaga, memikirkan perjalanan panjang ini, dari pengasuh sederhana menjadi bagian dari hati Bima. Adi, apa semua penderitaan ini layak? Tanya saya pada cermin, air mata mengalir deras. Bima bangun peluk saya, ya, karena akhirnya kita bersama. Tapi di dalam keraguan tetap, apa ada akhir bahagia untuk cinta seperti kami di Indonesia? Rai tumbuh, sekarang 8 tahun, mulai mengerti dunia. Suatu hari, dia pulang dari sekolah dengan wajah murung, teman bilang ayahku aneh karena dengan paman Adi. Hati saya hancur, kami duduk bertiga, jelaskan, cinta tak salah, asal tulus. Rai peluk kami, aku cinta kalian. Tapi emosi membara, kenapa anak polos harus menderita? Bisnis pulih, Bima bangun perusahaan kecil, fokus pada properti ramah lingkungan. Saya bantu, tapi sering termenung, ini mimpi yang jadi nyata. Ibu kini tinggal bersama, jadi penyembuh, Adi, Tuhan punya rencana. Kata-katanya menenangkan, tapi malam-malam, saya berdoa, lindungi kami dari kebencian dunia. Konflik terakhir muncul dari dalam, saya ragu tentang masa depan. Bima, apa jika aku pergi, kamu lebih baik, tanyanya suatu malam.
Dia marah, jangan pernah bilang itu. Pertengkaran hebat tapi berakhir pelukan. Kamu jiwaku, adik. Emosi meluap, air mata, tawa, cinta. Kami ikut komunitas Lub rahasia di Jakarta, temui orang serupa. Cerita mereka menginspirasi, kalian berani. Tapi demo anti LGB membuat takut. Bima bilang, kita tak perlu suara lantang, cukup hidup tulus. Dino hubungi terakhir, makan aku, kakak. Aku salah. Rekonsiliasi penuh air mata. Dia pindah ke luar negeri, tinggalkan masa lalu. Kini di ulang tahun Rai, kami rayakan di pantai Bali. Ombak bergemuruh, matahari terbenam. Bima pegang tangan saya, terima kasih telah jadi milikku. Saya jawab, dan kamu milikku. Rai tertawa, ibu senyum. Emosi puncak, ini kebahagiaan meski perjuangan. Tapi di hati, saya tahu, cinta ini personel, penuh luka tapi indah. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran ini. Kami hidup bahagia, tak sempurna, tapi tulus. Masyarakat perlahan berubah, kami jadi contoh diam. Akhirnya, saya sadar, dari pengasuh yang dipaksa jadi miliknya, kini kami mitra sejati. Cinta menang, meski Beach pernah datang. Hidup berlanjut, penuh harapan.